Seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh para tenaga kerja Indonesia yang tinggal di Saudi untuk berangkat berhaji? Dalam video ini saya akan jelaskan kepada Anda. Cara lain untuk bisa haji tanpa antri adalah Anda dengan menjadi tenaga kerja ke Saudi Arabia. Anda mendaftar pekerjaan di salah satu perusahaan, kemudian Anda membayar dengan beberapa juta rupiah. Anda sudah bisa datang ke Saudi Arabia dan memanfaatkan waktu selama Anda tinggal di Saudi Arabia untuk mengerjakan ibadah haji. Namun, untuk saat ini, cara haji seperti ini juga menjadi mahal. Sebelumnya, jika kita menjadi tenaga kerja di Saudi Arabia, kita menuju Mekah Al-Mukarramah cukup mengeluarkan biaya transportasi saja. Andai Anda tinggal di Madinah, maka perjalanan Anda menuju Mekah hanya membayar biaya sekitar 100 real. Kemudian ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu membeli tasreh. Tasreh pada saat itu hanya sekitar 2.000 real saja. Namun saat ini, jika Anda haji dengan menggunakan visa tenaga kerja, Anda harus membayar tasreh, masyahir atau akomodasi di Mina dan Arafah itu sekitar 12.000 real, atau untuk uang Indonesia itu 40 juta lebih. Jadi untuk orang yang tinggal di Saudi Arabia pun saat ini mereka harus membayar mahal untuk berangkat haji, walaupun mereka bermukim di Saudi Arabia. Terlebih lagi pada saat ini aturan ini menjadi makin ketat. Sebagai perumpamaan, kalau dulu kita yang tinggal di Madinah cukup membawa uang sekitar 2.000 untuk bekal perjalanan, ongkos dan makan setelah membeli tasreh. Tapi saat ini, selain itu kita juga harus membeli pembiayaan untuk tenda di Mina dan di Arafah. Nah, apa akibatnya jika kita melakukan pelanggaran ini? Nasib buruknya jika kita ditangkap oleh petugas, bagi Anda yang menjadi tenaga kerja, Anda akan langsung dideportasi pulang. Dan lebih buruk lagi, Anda bisa dipenjara hingga 10 tahun. Nah, memang haji ini kita perlu dukungan spirit dari keluarga, dan tentunya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mempermudah dan mempersulit adalah Allah, bukan keadaan-keadaan. Karena keadaan-keadaan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga teman-teman yang menyebut haji sendal jepit ini mereka lancar-lancar saja, tetapi ada juga yang tidak lancar. Maka penting diperhatikan beberapa hal saat Anda menjadi haji sendal jepit ini. Di antaranya adalah sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati maksudnya dengan orang tidak dikenal. Karena orang yang tidak dikenal ini berkemungkinan adalah intel-intel yang disebar oleh pemerintah Saudi Arabia untuk menangkap orang-orang yang tidak memiliki tasreh saat berhaji. Dan celakanya kadang-kadang pelakunya adalah orang-orang Indonesia. Sebagai salah satu contoh, satu orang teman dia berbicara dengan satu orang yang tidak dikenal selama di perjalanan. Kemudian dia menanyakan bagaimana haji. Akhirnya terungkaplah bahwa mereka adalah bukan haji reguler dan haji plus. Nah, setelah orang yang diajak berbicara ini pergi, maka petugas pun datang menangkap teman yang berbicara tadi. Dan penting, memang keadaan-keadaan Allah lah yang menciptakan. Maka tawajuh kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah agar perjalanan haji kita dimudahkan. Nah, bagi teman-teman yang sudah berada di Saudi Arabia atau yang mau datang, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain agar nanti di Arafah dan Minanya tidak timbul masalah dengan petugas. Sebenarnya harusnya sih petugas ini sudahlah diikhlaskan saja, karena tidak ada juga yang dirugikan. Nah, dan yang paling penting, biasanya haji yang menggunakan visa seperti ini, maksudnya orang-orang sudah mendaftar, orang yang sudah tinggal di kota Madinah dan Mekah atau sekitarnya, yang mereka ingin berhaji namun tidak memiliki tasreh, lebih baik teman-teman masuk ke Arafahnya mendekati waktu asar. Karena pada waktu asar biasanya penjagaan sudah semakin longgar.
Mudah-mudahan informasi tentang haji tanpa antri ini bermanfaat. Lihat semua informasi tentang haji tanpa antri di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng. Bagikan video ini kepada teman Anda jika video ini bermanfaat. Dari Madinah Al Munawwarah, saya doakan semoga Allah SWT memilih Anda untuk datang ke tanah suci. Assalamualaikum.